teman-teman semua, selamat datang di Ruang Nusantara, podcast yang ngobrolin Indonesia lewat hal-hal di sekitar kita. Kali ini temanya adalah Rasa Indonesia, Cerita Dunia. Saya nggak sendirian, dan dalam podcast kita kali ini saya akan ditemani oleh Mas Fikri. Halo Mas Fikri, apa kabar Halo Mas? Mas Arif, iya senang banget nih bisa join di podcast pada episode kali ini. Terima kasih banget Mas Fikri udah hadir ya. Kita akan mengupas nih Mas tentang Rasa Indonesia, Cerita Dunia. Kita ngundang siapa aja nih Mas Bener Fikri? banget. Tapi nggak hanya kita berdua ya Mas ya, pasti ada juga narasumber-narasumber nih yang akan bergabung juga dengan kita. Yang pertama ada Kak Nikes selaku pencerita budaya atau sejarah kuliner Indonesia. Selamat malam, halo Kak Nike. Selamat malam, Mas Arief dan Mas Fikri. Senang bergabung di Yeay. podcast kali ini ya. Iya, terima kasih Kak Nike. Mantap, Mbak Nike, makasih. Nah, selain ada pencerita budaya atau sejarah dalam kuliner kita juga kedatangan chef terkenal di Indonesia ya dengan masakan Indonesia yang paling enak, yaitu ada Chef Zeti. Dan ini adalah praktisi kuliner terkenal nih. Selamat malam, Mbak Zeti. Malam, Mas Arief dan Mas Fikri. Terima kasih sudah diundang ke Selamat sini ya. malam, Chef Zeti. Iya. Dan yang terakhir nih ada Kak Puspita selaku perwakilan dari konsumen kuliner Indonesia. Halo Kak Puspita. Halo Mas Fikri dan semuanya, senang banget bisa join di podcast ini. Iya, senang Mantap. banget nih. Pasti bakalan seru banget nih pembahasan kita pada podcast episode kali ini ya Mas Arif ya. Bener banget, Mas Fikri. Dan juga hari ini kita tuh mau buktiin nih bahwa terkadang rasa bangga jadi orang Indonesia itu bisa muncul dari mana saja. Salah satunya dari sini, dari dapur. Karena dari Wes. dapur tercipta berbagai masakan Indonesia yang enak dan juga enak banget. Dan kalau kita ngomongin kuliner Indonesia ini, pasti yang terpikir di pikiran kita yang udah mendunia banget nih adalah rendang. Bener banget nggak teman-teman? Banget, Bener Mas banget. Fikri. Iya, mungkin dari Kak Zeti nih ada tanggapan nih, bener nggak sih rendang itu nomor satu di dunia gitu? Eh, iya benar banget Mas Fikri, rendang itu bisa dibilang makanan nomor satu di dunia. Kenapa? Karena banyak orang sih bilang karena rendang itu ciri khasnya kan penuh dengan rempah ya masaknya. Jadi proses Benar, masaknya itu benar juga banget. lama, terus jadi kenapa bisa jadi enak banget rasanya? Karena prosesnya yang lama itu bumbunya bisa merasuk sampai ke inti-inti dagingnya dari helai-helai dagingnya itu jadi lezat gitu rasanya. Aduh, jadi ngiler nih Kak Zeti ngomongin rendang nih. Ayo kita masak rendang habis ini. Iya, boleh, boleh, boleh. Kalau ngomongin rempah nih, kayaknya kita dulu tuh dijajah tuh karena eh, Indonesia tuh kaya akan rempahnya deh, bukan karena ada Iya juga gedung-gedung sih. pencakar langit yang tinggi gitu. Iya, iya, setuju sih Kak Dika, bener banget nih. Jadi Indonesia itu seakan dikenal dunia itu bukan dari gedung-gedung tinggi, tapi dari aroma rempahnya nih, gitu. Wah, keren banget ya sejarah kuliner Indonesia. Mantap deh. Pokoknya kuliner kita udah enak gitu kan dan sejarahnya juga wow banget ya teman-teman ya. Ternyata masakan Indonesia tuh bisa menjadi hal yang menenangkan juga. Bayangin deh kalau kita misalkan pulang kerja capek gitu kan. Terus tiba-tiba kita nyium ada bau bawang, tumis atau kuah soto yang ngebul. Apalagi lagi musim hujan kayak gini kan ya. Nikmat Wah, banget yang nggak bisa kita dustakan gitu kan ya teman-teman semua ya. Setuju nggak sih Mbak Puspita? iya, bener banget Setuju Mas Arif banget nih. Mas, bener-bener banget. Selain bikin tenang tuh, makanan Indonesia bisa juga tuh sebagai penyemangat. Aku tuh ya kalau misalkan dengar kata Indonesia, yang kebayang pertama tuh sambal. Tahu nggak kenapa? Karena pedesnya itu loh, kayak wah semangat banget. Iya, bener banget sih Kak Puspita. Jadi seakan sambal itu bukan cuma pedes nih, tapi sebagai simbol semangat nasional lewat rasa. Aduh, mantap ya. Pedes-pedes sambel. Waduh, dan nasional lagi. Iya, bener banget nih. Aduh, makin oke deh. Oke, oke. Kita harus lanjut nih ya, nggak ngomongin sambel lagi. Kita masuk ke putaran cepat deh sekarang. Coba Mas dan Mbak semua sebutin dan kasih alasan.
Kenapa sih kalian suka dengan satu makanan Indonesia yang paling bikin kalian bangga? Kita mulai dari siapa nih ya? Boleh deh dari Kak Zeti dulu. Kak Zeti, silahkan Kak Zeti. Oke, baik. Kalau dari saya, makanan khas dari Papua dan Maluku, yaitu papeda. Papeda kan Iya. kalau dilihat sederhana banget ya, cuman ya warnanya putih kayak gini, apalagi lengket-lengket gitu kan, tapi memiliki filosofi yang sangat dalam. Di mana ketika makan papeda itu bareng-bareng gitu, saling berbagi. Selain itu, kita juga menghormati alam. Kenapa? Karena kan papeda dibikin dari sagu ya. Sagu itu sendiri dari hasil kearifan lokal, proses pembuatannya jadi tepung juga sangat rumit gitu. Prosesnya ada dari mulai pengendapan, kemudian pengeringan, dan pengayakan juga yang memakan waktu berhari-hari. Jadi nggak cuma rendang nih yang masaknya lama, tapi papeda jauh lebih lama sampai berhari-hari gitu. Kalau aku sih itu ya, pempek Palembang. Masa sih kalian nggak suka? Harusnya suka sih. Soalnya kan gimana sih kayak makanan kreatif gitu loh. Ikan, terus diolah jadi sesuatu yang unik. Kadang juga dari bentuk-bentuknya aja unik-unik kan. Ada yang memanjang, bulat. Itu lucu sih menurutku. Terus itu cukonya itu sih, itu poin utama banget. Itu yang rasanya bikin rame. Kayak ada asemnya, ada pedas, manis juga dapet. Kayak Indonesia banget nggak sih? Indonesia kan beda-beda, tapi nyatu, ya nggak sih? Sama Ya, Nika nih, Mbak setuju-setuju, Nika Kak. gimana? Kalau aku sih pilih soto ya. Kenapa saya pilih soto? Karena soto itu banyak ya dari berbagai daerah tuh pasti ada. Mulai dari soto Betawi, ada soto Lamongan, ada soto Banjar, ada soto Medan. Nah, dari semua soto yang saya sebutkan tuh pasti punya keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Rasanya tuh juga beda-beda gitu. Mantap, mantap, mantap ya. Mbak Zeti tadi suka papeda, Mas Fikri suka rendang, Mbak Puspita suka pempek, dan Mbak Nike suka soto. Kalau saya suka semuanya. Enggak, ya. Saya juga suka semuanya. Saya suka Sampai bajunya semuanya. semua makanan ada di situ. Iya, aduh Iya, enak bener banget. Saya banget. suka banget nih. Jadi lapar kan ya. Ya ampun. Oke, Iya. dari semua kesukaan kita gitu ya. Yang menariknya nih teman-teman ya, tiap makanan itu seakan-akan seperti peta kecil Indonesia gitu. Padahal Indonesia udah luas banget kan ya. Lihat rempahnya deh. Kayak cengkeh, pala, kunyit, lengkuas. Itu semua kan sebenarnya bukan sekedar bumbu ya. Negara lain nggak ada yang punya dan itu jadi ciri khas negara kita gitu. Itu adalah sebuah jejak perjalanan sejarah Nusantara. Dulu orang datang, bahkan sampai kita dijajah gitu ya, karena ada rempah-rempah ini yang mereka datang ke kepulauan kita dan harganya dijual tinggi. Sekarang ya tugas kita adalah menghargai, bukan cuma jadi cerita buku. Gimana Mas Fikri? Setuju nggak Mas Fikri? Setuju banget nih. Jadi di tiap sesendok kuah soto, tiap gigitan pempek Palembang, itu tuh seakan bilang, ini nih, ini Indonesia, kaya dan berharga. Kalau dari Kak Zeti, ada tanggapan mungkin, Kak? Selama saya jadi chef ini tuh saya baru sadar bahwa ternyata makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia ini tuh selain beragam, itu juga menunjukkan bahwa meskipun makanan tradisional, tapi mereka itu bukan sesuatu yang kuno gitu, bahkan malah bisa dianggap yang wah gitu. Setuju-setuju, Kak. Ya. Kalau dari Kak Nika nih, gimana nih? Dan kalau ngomongin bangga ya, pasti bangga lah kita sebagai warga negara Indonesia. Selain itu kita jangan lupa juga makanan itu merupakan hasil kerja keras banyak orang. Ada petani, ada nelayan, ada pedagang pasar, ada ibu-ibu yang rela bangun subuh-subuh, sampai penjual kaki lima yang konsisten menjaga rasanya. Mantap, Iya, Mbak. Nanti keren-keren sih. kita makan bareng lah ya, Mas Fikri ya, dan Mbak Mas semua Oh ya. iya, siap nih. Harus Boleh, boleh. diagendakan sih. Bukan sekedar enak juga, tapi banyak juga makna filosofis dari setiap makanan yang buat kita semakin bangga ternyata ya terhadap kuliner-kuliner Indonesia dan jadi warga negara Indonesia. Baik deh, Mas dan Mbak semua. Nih pertanyaan terakhir nih dari saya ya. Aksi kecil apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk menunjukkan rasa cinta dan bangga kita terhadap Indonesia nih?
terkhususnya lewat kuliner gitu. Karena kan kita lagi ngomongin masalah kuliner kebanggaan kita gitu ya. Mungkin dari Mbak Nika deh. Gimana Mbak Nika? Kita tuh pertama-tama bolehlah kita coba-coba makanan daerah lain, jangan itu-itu aja. Kalau ada warung yang enak, itu kita jangan lupa buat support, terus beli, terus direview juga, dan ajak-ajak temen yang lain buat untuk mencoba. Kalau dari saya, jangan lupa juga untuk belajar memasak masakan Nusantara. Kenapa? Kalau kita sendiri nggak bisa memasak masakan Nusantara milik kita sendiri, nanti siapa gitu yang tahu cara masak soto gimana sih gitu. Kalau nggak ada yang meneruskan gimana cara masak soto, nanti siapa yang meneruskan mengenalkan ini loh masakan soto ciri khas salah satu ciri khas masakan Nusantara di Indonesia gitu. Kalau misalkan soto ribet atau rendang ribet, coba dari yang simpel-simpel aja. Kayak misal tadi Mbak Nika kan suka sambal ya. Boleh tuh bikin sambal. Sambal kan juga ada yang simpel tuh, ada yang dibikin mentah gitu aja bisa, tinggal ulek cabai, kasih bawang, kasih garam gitu atau penyedap sedikit, diulek gitu. Dimakan sama lalapan, bah enak tuh udah. Jadi selain yang disampaikan Mbak Nika tadi, bisa juga dengan belajar masak dari yang simpel-simpel dulu aja nggak apa-apa. Kalau dari saya selain itu ya, selain mencoba makanan dari berbagai daerah, bisa tuh jangan lupa kalian buat belajar ataupun bisa kepoin sejarah di balik kuliner Indonesia. Jangan cuma tahu makannya aja ya. Jadi kayak misalkan cara pembuatannya nih gimana, sejarahnya kayak rempah-rempahnya tuh dari mana. Gitu kan biar kita juga tahu ya, apalagi kita nih cewek bakal jadi ibu, bakal sering di dapur, harus tahu dong itu rempah-rempah apa, jangan sampai keliru kan, gula jadi garam, garam jadi gula gitu nggak sih? Ketumbar jadi merica gitu ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Karena kita seru banget nih ya. Dan kita mungkin juga udah pada lapar nih gara-gara kita ngomongin makanan gitu ya. Kita langsung ke kesimpulan kita teman-teman ya. Kadang-kadang yang bikin kita cinta sama negara kita Indonesia itu bukan hal yang besar ya. Bisa jadi semangkuk soto yang kita makan, sepotong rendang yang terhidang di meja, sepiring gudeg atau papeda yang dimakan bareng keluarga itulah yang justru bikin kita semakin cinta menjadi warga negara Indonesia. Setuju nggak Mas Fikri? Bener banget nih Mas Arief. Kali di dalam rasa itu ada keberagaman, kerja keras, sejarah, dan juga harapan. Baik deh, nggak terasa kita udah sampai di akhir sesi podcast kita. Terima kasih buat semuanya, buat Mas Fikri. Terima kasih udah nemenin saya ya, Mas. Terima kasih juga Iya, untuk Kak siap, Zeti, sama-sama. Mbak Zeti, Kak Puspita. Sama-sama. Makasih Kak Nika atas obrolan yang menarik banget nih ngomongin kuliner ya. Iya, terima kasih banyak narasumber-narasumber kita pada episode podcast kali ini. Dan kalau aku boleh rangkum nih ya, keberagaman kuliner Indonesia itu mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan untuk diseragamkan, melainkan untuk dirayakan. Setiap daerah punya caranya sendiri untuk meracik bumbu, mengolah bahan, dan menyampaikan rasa. Namun ketika disajikan di satu meja, semua menyatu menjadi identitas bangsa. Cakep banget Mas Fikri. Pokoknya teman-teman semua habis ini makan makanan Indonesia yang banyak ya, tapi jangan kalap, tetap juga harus jaga kesehatan ya. Sampai di sini dulu Iya, podcast kita benar-benar. ya. Dan pokoknya gimana Mas Fikri? Jangan lupa pantengin terus episode podcast Ruang Nusantara selanjutnya. Sampai jumpa Oke, see you. teman-teman. Sampai See you. jumpa.